Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu kinematika partikel yang merupakan bagian dari fisika teknik dan ini merupakan bagian terakhir dari kinematika partikel di mana dua video sebelumnya sudah terbit. Oke. Kita masih bicara gerak. Dalam hal ini untuk yang terakhir kita bicara gerak peluru atau gerak proyektil. Di mana gerak peluru ini termasuk gerak lengkung, yaitu salah satu contoh gerak lengkung dengan percepatan konstan adalah gerak peluru atau proyektil. Gerak ini adalah gerak dua dimensi dari partikel yang dilemparkan miring ke udara. Jadi lempar miring ke udara, pengaruh gesekan udara terhadap gerak ini dianggap dapat diabaikan. Meskipun sebenarnya kalau kayak waktu lagi hari hujan atau lagi dingin akan ada gesekan udara yang mempengaruhi kecepatan, tapi untuk pelajaran kali ini untuk penghitungan kita abaikan untuk pengaruh gesekan tersebut. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita bicara gerak peluru, yaitu pertama, percepatan konstan, yaitu gravitasi, adanya percepatan konstan atau gravitasi yang mengarah ke bawah. Kemudian, tidak ada komponen percepatan dalam arah horizontal atau AX, sehingga dalam hal ini percepatan ke arah Y itu sama dengan min gravitasi dan percepatan arah X sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, maka kecepatannya adalah V0 yang membentuk sudut theta 0 dengan sumbu X positif, sehingga komponen X dan Y dari V0 adalah V0 X sama dengan V0 cos P0 dan V0 Y adalah V0 sin P0. Jadi karena dia sudut, jadi kita pecah. Jadi V0 X itu adalah V0 cos P dan V0 Y adalah V0 sin P. Jadi kita bagi ke dua sumbu. Dia kan geraknya miring. Kita bagi ke sumbu X dan ke sumbu Y dengan bentuk kayak tadi. Kalau ke sumbu X dia adalah V0 cos, kalau ke sumbu Y dia V0 sin. Jadi kalau ke sumbu X cos, ke sumbu Y sin. Nah, kemudian untuk arah X-nya sendiri, tidak ada komponen percepatan dalam arah horizontal. Maka komponen percepatan dalam arah X adalah konstan. Dengan AX sama dengan 0 dan VX sama dengan V0X plus AX kali T, sehingga VX sama dengan V0X, VX sama dengan V0 cos P 0 tambah 0 kali T, karena tadi AX-nya sama dengan 0, sehingga tersisa adalah VX sama dengan V0 kali cos P0. Sehingga di sini Vx sama dengan V0x. Jadi kecepatan dalam arah X adalah konstan di situ. Sedangkan dalam arah Y, karena ada pengaruh gravitasi, maka komponen vertikal berubah terhadap waktu. Sehingga dengan kecepatan arah Y adalah minus gravitasi dengan percepatan arah X sama dengan 0 dan V0 Y sama dengan V0 sin P, maka kecepatan arah Y, Vy sama dengan V0 Y tambah Ay kali T. Yaitu Vy sama dengan V0 Y plus percepatan arah Y dikali waktu. Dengan percepatan arah Y sama dengan min G, maka Vy sama dengan V0 sin P0 minus G kali T. Sehingga Vy sama dengan V0 Y min G kali T. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rumus Pythagoras yaitu resultan, maka besar resultan vektor kecepatan pada saat sembarangan adalah V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Dengan sudut P yang dibentuk oleh vektornya, sudutnya adalah tan P sama dengan Vy per Vx. Sehingga P sama dengan arkes tangen P sama dengan arkes tangen Vy per Vx. Nah, besar koordinat X dan Y sendiri, maka dengan X sama dengan X0 sama dengan 0, AX sama dengan 0 dan V0X sama dengan V0 cos P0, maka X sama dengan X0 plus V0X kali T tambah setengah AX T kuadrat sama dengan 0 tambah V0 cos P0T tambah setengah 0 kali T kuadrat. Tersisa adalah X sama dengan V0 cos P0 kali T. Jadi X sama dengan V0X kali T. Jadi koordinat X untuk sembarang waktu T adalah X sama dengan V0X kali T sama dengan V0 cos P0 kali T. Jadi tinggal T-nya berapa, kita dapat X-nya pada saat itu dia di mana. Untuk arah Y, nah,
Dengan Y0 sama dengan 0, AY sama dengan min G, dan V0 Y sama dengan V0 sin P0, maka Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Menjadi Y sama dengan 0 tambah V0 sin P0 kali T tambah setengah, tadi kan AY-nya jadi min G, minus setengah G T kuadrat, sehingga Y sama dengan V0 sin P0 kali T min setengah G T kuadrat. Dan Y sama dengan V0 Y kali T min setengah G T kuadrat. Jadi, koordinat arah Y untuk sembarang waktu T adalah V0 Y kali T min setengah G T kuadrat sama dengan V0 kali sin P0 kali T min setengah kali G kali gravitasi kali T kuadrat. Ini adalah koordinat Y untuk sembarang waktu. Nah, ini kalau kita gambarkan, jadi kalau pada saat T-nya sekian, dia di sini posisinya. Jadi dengan berubahnya T, maka posisi koordinat X dan Y-nya akan berubah juga mengikuti lintasan ini. Nah, kita bisa mengetahui dia titiknya di mana pada saat T berapa dengan persamaan sebelumnya tadi ini. Nah, ini gerak peluru kan, jadi dia seperti ini. Nah, di mana kita ubah menjadi ke arah X dan ke arah Y dengan sudut sebesar pi. Kemudian contoh. Seorang pemain bola menendang bola sehingga bola terpental dengan sudut 30 derajat dari horizontal, dari garis horizontal maksudnya, yaitu 37 derajat, dengan kecepatan awal 50 feet per second. Nah, hati-hati ini ya, hati-hati satuan ya. Percepatan gravitasi G sama dengan 32 feet per second. Yang pertama A, tentukan waktu T1 ketika bola mencapai titik tertinggi lintasannya. Nah, titik tertinggi di mana nih? Lihat di sini. Posisi ada V nih. Ada panah V ini titik tertinggi namanya. Kemudian, berapa ketinggian melambungnya bola dalam waktu T1 tersebut, berapa jangkauan atau berapa jarak bola, dan berapa lama T2 bola melambung di udara, dan berapa kecepatan bola kembali ke tanah. Jadi pertama, tentukan T1 saat bola mencapai titik tertinggi, kemudian berapa Y saat T1, kemudian berapa X saat T2, berapa X saat bola melambung, dan berapa kecepatan saat kembali ke tanah. Oke, sekarang kita lihat penyelesaian. Pada saat titik tertinggi, komponen vertikal V sama dengan 0. Nah, karena dia kecepatannya saat tiap tertinggi dia stop dulu. Melambat, stop, dia akan mencepat. Jadi, posisi titik tertinggi kecepatannya adalah 0. Sehingga di sini, dengan V0 adalah 50 feet per second, gravitasi 30 feet per second, dan Pi-nya 37 derajat, maka Vy sama dengan V0 Y kali min GT1, Vy sama dengan V0 kali sin Pi min GT1, Vy-nya adalah 0, 0 sama dengan 50 sin 37 derajat min 32 T. Kita tukar ruas menjadi T sama dengan 50 kali sin 37 adalah 0,602, sehingga T adalah 50 kali 0,602 dibagi 32 sama dengan 0,941 sekon. Ini adalah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi, kurang dari 1 sekon, 0,941 sekon. Kemudian dengan waktu 0,941 sekon, maka dia titik tertingginya adalah setinggi Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin Pi kali T min setengah GT kuadrat sama dengan 50 sin 37 kali 0,941 min setengah kali 32 kali 0,941 kuadrat sama dengan 14,147 feet. Jadi pada saat dia ditendang 0 sampai waktunya 0,941, dia akan mencapai titik tertingginya setinggi 14,147. Setelah itu dia akan turun lagi. Kemudian jangkauan adalah jarak horizontal mulai dari titik awal sampai di titik lainnya. Jadi yang namanya jangkauan itu mulai sini. Tadi. Ini mulai 0 ini sampai ke ujung sini. Nah, ini jangkauan. Nah, sejauh ini. Jangkauan adalah jarak horizontal mulai dari titik awal sampai dengan titik lain. Maka lama bola melambung di udara T2 adalah 2 kali T1. Logikanya kan dia sekali ke sini T1, sekalinya sama. Kita anggap dia adalah suatu suatu bentuk yang simetris. Sehingga T2 sama dengan 2T1, yaitu 2 kali 0,941 sama dengan 1,882 sekon. Nah, sehingga diperoleh jangkauannya X sama dengan V0 cos
P0 kali T sama dengan 50 kali cos 37 kali 1,881 sama dengan 75,112 feet. Jadi bola itu akan jalan dari sini ke sini sejauh 75,112 feet. Kemudian setelah dia diam dan dia mempercepat, maka kecepatan dia pada saat turun Px sama dengan V0 cos P0 sama dengan 50 cos 37 adalah 39,932. Py sama dengan V0 sin P0 min GT kuadrat sama dengan 50 sin 37 dikurangi 32 kali 1,881 sama dengan minus 30,101 feet. Maka V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat sama dengan akar 39,932 kuadrat ditambah min 30,101 kuadrat sama dengan 49,946 feet per second. Itulah kecepatannya. Dengan tangan P sama dengan Vy per Vx sama dengan 30 dikurangi 39,932 sehingga diperoleh P adalah arcus tangan 30 per 39,932 sama dengan 36,917 derajat atau kurang lebih kalau dibulatkan sama seperti sudut awal tadi 37 derajat. Nah, inilah jawabannya. Ada lagi contoh 3. Sebuah bola dilemparkan ke udara dengan kecepatan awal 50 meter per sekon pada sudut 37 dengan horizontal. Cari waktu total bola berada di udara dan jarak horizontal yang ditempuhnya jika G 10 meter per sekon. Nah, jadi berapa T? T2 tadi. T2-nya berapa? Dan X-nya berapa? Oke. Penyelesaian. Kecepatan awal V0 sama dengan 50 meter per sekon, P0 sama dengan 37 derajat, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka T2 sama dengan 2T1. T1 adalah pada saat posisi titik tertinggi. Untuk titik tertinggi, Vy sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 kali sin 37 min 10 T1. Kita tukar ruas, 10 TK1 sama dengan 30,091, sehingga di sini T1-nya sama dengan 3,009 sekon. Jadi, lama bola melambung di udara adalah T2 sama dengan 2T1 sama dengan 2 kali 3,09 sama dengan 6,018 sekon. Ini adalah lama bola melambung di udara. Atau, dengan menggunakan persamaan yang lain, Y sama dengan V0 Y kali T2 min setengah GT2 kuadrat. Dengan Y sama dengan 0, maka ketemu T2 sama dengan 6,018 sekon. Sama. Nah, ini. Jarak horizontal yang ditempuh adalah X sama dengan V0 X kali T sama dengan V0 cos P kali T sama dengan 50 kali cos 37 kali 6,018 sama dengan 240,309. Jadi jaraknya selama dia melambung selama 6,018 sekon, dia menempuh jarak bolanya adalah 240,309 meter. Nah, ada lagi contoh 3. Bedanya bola dilempar dari tebing yang berada di 55 meter di atas bidang datar, di mana bola mendarat. Nah, sekarang ditanya koordinat X dan Y-nya tadi. Diketahui, V0-nya 50, P0-nya 37, G-nya 10, tapi titik 0-nya tadi itu plus 55. Nah, jadi waktu naik adalah T1, saat dia mencapai titik tinggi sama tetap T1. T1 sama dengan VY sama dengan V0 min GT1, sehingga di sini T1-nya ketemu 3,09 sekon. Nah, yang beda adalah di sini, posisi awal dia plus 55, bukan 0 lagi. Nah, di sini plus 55, kecepatan awalnya 50, sudut 37. Ditanya, dia landing di sini berapa? Oke. Ketinggian maksimum Y1 diperoleh Y1 sama dengan V rata-rata kali T1. Y1 sama dengan setengah kali V0 Y tambah VY kali T sama dengan setengah kali 50 sin 37 tambah 0 kali 3,09. Ketemu Y1-nya adalah 45,272. Jarak turun delta Y sama dengan Y1 tambah Y2. Y1 mana? Y1 ini. Y1 adalah dia posisi dia turun. Y2-nya dari sini. Y2-nya adalah 55 meter. Jadi jarak turunnya adalah Y1 tambah Y2 sama dengan 45,272. Posisi dari sini, ketinggian maksimum, ditambah 55 sama dengan 100,272 meter. Waktu bola jatuh dari diam sejauh 100,272 adalah delta Y sama dengan V0 min setengah GT kuadrat. Kalau V0 Y-nya sama dengan 0, maka 100,272 sama dengan 0 dikali T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Ketemu T-nya adalah 4,478 sekon. Jadi waktu total adalah waktu naik tambah waktu turun. Sehingga di sini T totalnya adalah 3,09 tambah 4,478 sama dengan 7,487.
Dari waktu yang 7,487 ini, dengan Y-nya kita ketahui 100,272, maka kita ambil X sama dengan V0 X kali T sama dengan V0 cos 37 dikali 7,487, ketemu X-nya adalah 298,9. Itu sejauh itu. Nah, oke. Cukup sekian materi hari ini. Selesai kinematika partikel. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.